Halo kawan-kawanku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel 1000. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan, sebagaimana janji saya sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan share semua proses perakitan alat mining kripto sederhana saya secara detail ya, dari awal sampai semua alat ini benar-benar siap untuk proses mining. Sekarang semua alatnya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya cuan pun akan secara otomatis masuk ke wallet kita ya. Untuk listriknya sebagian besar tetap gratis, saya masih ambil dari instalasi panel surya saya ya, itu pun jika siangnya benar-benar cerah ya. Jika cuacanya mendung terus ya terpaksa kita pindah ke PLN juga akhirnya, walaupun itu cuma untuk sementara ya. Untuk VGA RTX 3060 Ti nya ini sekarang saya overclock pakai MSI Afterburner, dan sekarang didapatkan hash rate nya sebesar kurang lebih 48,2 MHz per second. Dengan perkiraan pendapatan ini sekitar 2,5 US dollar kawan-kawan. Kalau dirupiahkan mungkin karena sekarang harga 1 USD itu sekitar 14.360 rupiah, berarti pendapatannya itu sekitar 35.900 rupiah per harinya ya kawan-kawan. Kalau sebulan ya mungkin sekitar 1 jutaan lebih lah. Setelah di overclock ini sekarang konsumsi listriknya jadi naik. Yang awalnya kemarin itu pakai settingan optimasi otomatis dari Nices, dayanya sekitar 160 watt, dapatnya itu sekitar 43,6 MHz per second. Sekarang setelah di overclock jadi naik dayanya ini kawan-kawan, nyampe sekitar 200 wattan ya. Daya segini itu di saat monitor mati ya. Kalau ketika monitor nyala dayanya itu sekitar 218 wattan ini. Ini jika monitor ikut nyala ya. Untuk suhu VGA nya sendiri ini di angka ya sekitar 50-60 derajat lah, ini aman ya. Jadi dengan mesin seperti ini kita bisa menghasilkan uang dengan menjual listrik PLTS kita kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau kita gunakan listrik PLN juga masih bisa profit sebenarnya, cuma akan lebih profit lagi jika kita pakai listrik dari PLTS tentunya, karena kita sudah tidak perlu mengeluarkan biaya listrik lagi ya. Listriknya gratis kawan-kawan. Dengan PC jadul seperti ini juga sebenarnya kita masih bisa tambah penghasilan kita berlipat-lipat ya, tentunya dengan menambah jumlah VGA nya. Karena mobo saya ini sudah memiliki 4 slot PCIe dan itu bisa dipasang VGA semuanya, tinggal beli risernya saja seperti ini untuk menghubungkan VGA ke slot PCIe kali satunya ya. Baik, sekarang saya akan share dari mulai awal perakitan PC mining saya ini. Hampir semuanya ini bekas, cuma kabel VGA dan kabel SATA saja ini yang baru di sini. Karena saya niat awalnya mau merakit PC itu hanya khusus untuk mining, maka perlu diingat ya, untuk speknya itu tidak perlu terlalu wow seperti kayak PC editing ya. Karena kalau proses mining itu sudah berjalan, komponen seperti RAM, prosesor, dan harddisk ini hampir sedikit sekali penggunaannya. Yang dihajar habis-habisan itu cuma kinerja VGA nya saja kawan-kawan. Kalian bisa lihat ya, untuk indikator harddisknya juga ini banyak sekali matinya ya, hanya hidup sebentar mati lagi. Maka dari itu untuk spek PC rakitannya ya asal bisa diinstal Windows 10 aja itu udah cukup kawan-kawan. Karena mining di Nices itu saya pernah coba pakai Windows 8 itu ternyata nggak bisa ya, harus pakai Windows 10 atau 11 ya. Baik, untuk proses perakitan PC miningnya, yang pertama kali saya beli di sini adalah PSU nya ini kawan-kawan, karena ini adalah komponen yang sangat penting sekali untuk menyuplai power. PSU yang saya gunakan di sini adalah PSU Pure 750 watt 80 plus ya, jadi lebih efisien. Walaupun ini bekas ya, tapi ini bagus karena ini diangkat juga lumayan berat kawan-kawan. PSU itu kalau berat itu bagus menurut saya karena komponennya full ya. Kalau ringan kayak kerupuk itu kemungkinannya PSU abal-abal, dan itu kurang cocok kalau digunakan untuk mining karena beban kerja mining itu nonstop ya, 24 jam kawan-kawan. Untuk power supply seperti ini kalau punya uang lebih kita bisa beli yang sudah tersertifikasi gold atau platinum ya, atau juga kelas tertingginya yang titanium, itu tentunya lebih jos ya. Minimal yang ada tulisan 80 plus saja itu sudah cukup biar listrik itu tidak terlalu banyak yang terbuang ya, jadi efisiensinya itu di atas 80%. Kipasnya juga silent banget ini, lumayan bagus.
Saya pilih yang 750 watt ini karena daya yang akan saya jalankan dengan satu VGA RTX 3060 Ti ini paling cuma 150 wattan ya, ditambah untuk menjalankan PC itu 50 watt, jadi totalnya itu sekitar 200 wattan kawan-kawan. Jadi jika saya punya dua VGA sekaligus juga PSU ini masih bisa diandalkan, karena total daya dari penggunaan dua VGA ini paling mentok itu di angka 350 wattan. Sudah berikut untuk menjalankan PC-nya ya, itu juga masih ada sisa 400 watt yang belum terpakai. Kalau mau tambah sampai 3 VGA sekaligus juga ini masih sanggup, masih ada sisa 250 watt ini buat napas PSU-nya. Karena PSU itu tidak bisa kita paksa sampai load beban sesuai dengan spek yang tertera di bodinya ini kawan-kawan. Harus ada sisa daya supaya awet ya, karena pastinya akan panas sekali kalau beban load itu mendekati puncak, sehingga bisa menurunkan tingkat efisiensinya. Kalau untuk memilih PSU tentunya semakin besar kapasitas dayanya tentunya semakin bagus. Cuma kan hambur-hambur uang juga ya. Pilih PSU-nya dengan sesuai kebutuhan saja lah. Kalau bisa beli yang model full modularnya biar nggak ribet sama kabelnya ini ya. Karena ini tidak akan kepake semuanya. Saya beli PSU merek Enlight ini bekas ya, harganya 450 ribuan. Kalau baru ini mungkin sekitar 1 jutaan ini kawan-kawan. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita siapkan adalah motherboard berikut prosesornya. Sebenarnya ini saya beli satu paket ya dengan RAM-nya, cuma penjualnya mungkin lupa jadi sedang dikirim ulang. Kalau beli Mobo untuk mining usahakan slot PCI Express-nya ini yang banyak ya. Ini untuk menempatkan VGA-nya ini nanti. Kebetulan Mobo ini ada 4 soket PCIe ya, ini lumayan banyak. Motherboard bekas ini enak tinggal pakai, sudah dikasih fan prosesornya juga. Nah, untuk RAM-nya nanti kita tempatkan di soket ini ya. Kemudian di sini ada 4 soket SATA untuk jalur harddisknya. Kemudian ini untuk soket 24 pin dari PSU masuk ke sini ya. Jangan lupa dikasih supply juga ATX 4 pin untuk power prosesornya di sini. Kemudian kalau mau menambahkan tombol power dan indikator harddisk ada di sini pinnya, tinggal dipasang nanti ya. Di paket pembeliannya di sini dikasih back panel juga, tapi ini tidak saya pakai. Untuk motherboardnya ini pakai Mobo tipe H61 ya, yang support DDR3 untuk RAM-nya. Untuk prosesornya ini pakai soket LGA 1155, makanya di sini sudah disiapkan prosi yang sesuai. Intel Pentium G620 ini dengan base clock 2,6 GHz, cuma 2 core dan 2 thread ini kawan-kawan, jadi ya lumayan jadul sekali ya. Kalau buat render video mungkin bisa kelojotan ini prosesornya guys. Satu set ini Mobo plus prosi dan RAM 4 GB ya, cuma belum datang. Ini saya beli komplit itu 600 ribuan kawan-kawan, udah plus fan prosesornya juga ya. Nah, nanti jika kalian beli bekas, kalian usahakan repasta lagi ya untuk prosinya ini. Khawatirnya sudah usang, jadi biar nanti nggak mudah overheat. Kalau sudah dikasih thermal paste, tinggal kita pasang kembali fan prosesornya seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita sekalian hubungkan kabel fan-nya ke soket yang sudah disediakan di Mobonya ya. Biasanya sudah ada tulisannya CPU fan. Selanjutnya yang ketiga yang harus kita siapkan adalah hard disk. Kalau saya pakai bekas copotan laptop ya yang sudah nggak terpakai. Ini ukurannya 500 GB. Kalau tidak ada kita bisa pakai yang ukuran lebih kecil, misalnya yang 160 GB juga sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita juga di sini perlu kabel SATA ya, seperti ini. Ini untuk menghubungkan hard disk ke Mobonya. Kemudian kita juga harus siapkan kabel power. Ini untuk menghubungkan terminal listrik ke PSU-nya. Selanjutnya ini kabel VGA. Saya pakai kabel VGA male to male. Ini untuk menghubungkan monitor ke PC-nya kawan-kawan. Selanjutnya jangan lupa kita juga harus punya USB Wi-Fi seperti ini. Ini untuk koneksi internetnya ya. Karena mining itu harus terkoneksi internet terus-menerus, walaupun memang bandwidthnya itu sangat kecil ya, tapi itu harus selalu terhubung. Ini murah, cuma 30 ribuan saja ini kawan-kawan. Selanjutnya kita juga harus punya monitor berikut mouse dan keyboardnya ya. Monitornya ini saya juga beli bekas semua ya, nggak ada yang baru, parah emang. Monitor saya beli 350.000, udah dapat merek Philips ya, tapi ini jadul sekali. Layarnya nggak landscape ya, jadi nampak aneh sekali kalau untuk zaman sekarang. Untuk monitor ini kita gunakan memang tidak terlalu intens ya, karena hanya kita aktifkan kalau sedang mengotak-atik PC saja ini sebenarnya. Kalau mining sudah berjalan ya sudah kita matikan biar hemat listrik kawan-kawan.
Baik, untuk menempatkan PC-nya saya gunakan papan seperti ini saja. Untuk dudukan mobonya saya buat sendiri dari potongan piser seperti ini. Kemudian saya kasih lem di setiap sisi lubang bautnya yang sudah saya buat. Setiap lubang yang saya buat ini tentunya disesuaikan dengan lubang baut pada mobonya ya. Kemudian saya pasang spacernya di setiap lubang baut mobonya. Jika sudah, mobo ini saya tempatkan di atasnya seperti ini. Untuk bautnya saya pakai skrup saja. Kita pasang di setiap lubang bautnya. Kemudian kita kencangkan skrupnya ya. Oke, sekarang mobo sudah nangkring di atas papan kayu ini. Kemudian saya tempatkan harddisknya di samping mobonya seperti ini. Selanjutnya saya akan pasang PSU-nya. Saya kasih double tape. Untuk penyangga PSU-nya saya pakai sikurak besi L ya, seperti ini, biar kuat. Kemudian kita tempatkan PSU-nya di sini kawan-kawan. Setelah PSU terpasang, kita ambil konektor 24 pin dari kabel PSU yang nantinya kita hubungkan ke soket ini ya, untuk menyuplai power ke motherboardnya. Kita lepas dulu untuk kawat jumpernya ini, lalu kita hubungkan ke mobonya seperti ini. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita cari soket 4 pin dari kabel PSU untuk dihubungkan ke soket 4 pin di dekat prosesornya ini. Oke, dua kabel power sudah terhubung ke motherboardnya. Untuk harddisk sepertinya ini perlu saya balik pemasangannya ini kawan-kawan, biar konektor power SATA-nya ini bisa masuk ya. Setelah saya balik, saya pasang lagi bautnya. Selanjutnya di sini saya akan hubungkan kabel power SATA dari PSU-nya. Ini untuk menyuplai daya ke harddisknya ya. Ini dihubungkan sesuai alur soketnya ya. Karena kalau misalnya pemasangannya terbalik juga pastinya ini nggak akan masuk ini kawan-kawan. Oke, ini sudah terhubung ya. Saya akan rapikan dulu untuk kabelnya ini. Baik, selanjutnya akan saya hubungkan kabel data SATA ya untuk menuju ke harddisknya ini. Yang ujung satunya lagi ini saya hubungkan ke soket SATA di mobonya. Kalian bebas pilih ya, mau di soket SATA 1, 2, atau 5 ataupun 6, bebas ya. Proses selanjutnya saya akan tempatkan dulu untuk PC-nya ini di tembok ya. Saya kasih baut skrup biar kokoh ya. Oke, ini sudah sangat kokoh ini kawan-kawan. Kemudian kita akan pasang kabel power PSU-nya. Tinggal kita colokkan saja ke terminal listrik seperti ini. Selanjutnya kita tempatkan monitornya di dekat PC-nya ini ya. Kemudian kita akan pasang kabel VGA menuju ke motherboardnya. Ujung kabel VGA yang satunya lagi ini menuju ke soket VGA di monitornya. Oke, selanjutnya kita akan pasang kabel power menuju ke monitornya. Lalu kita akan colokkan ke terminal listrik ya, seperti ini. Biar nggak repot untuk nyalain PC-nya, kita bisa buat sendiri tombol powernya seperti ini. Pakai push button momentari ya, yang kerjanya ini mirip seperti tombol klakson pada motor ini. Ini dihubungkan ke pin mobo yang ada tulisan PWRSW. Kalau di mobo saya ini, mungkin ini singkatan dari power switch ya. Selanjutnya saya akan pasang juga lampu indikator powernya di pin ini. Ada tulisan power LED ya di mobonya ini. LED indikatornya ini saya bikin sendiri saja pakai LED kecil ukuran 2-3 volt lah. Ini biar kita bisa memantau ya nantinya apakah PC-nya ini hidup apakah tidak, bisa kelihatan nantinya dari LED ini kawan-kawan. Untuk RAM-nya seperti ini, saya menggunakan RAM DDR3 disesuaikan dengan mobonya. Kapasitasnya ini 4 GB. Tinggal kita masukkan saja ke slot RAM-nya ya di sini sampai bunyi klik. RAM sudah, sekarang kita hubungkan untuk keyboardnya ke mobonya. Tinggal colokkan saja ke soket USB yang ada di belakang mobonya seperti ini. Selanjutnya untuk mouse juga kita hubungkan ya. Oke, berarti ini semuanya sudah siap kawan-kawan. Kita bisa on-kan untuk PSU-nya ini, kemudian on-kan juga untuk monitornya. Untuk menyalakan PC-nya kita tekan saja tombol power ini. Oke, ini komputernya sudah on ya. Karena harddisk milik saya ini sudah terinstall OS Windows 10 ya, jadi ini saya tidak perlu install ulang lagi. Mungkin bagi kalian yang pertama kali atau harddisknya masih baru, tentu kita harus menginstal Windows-nya dulu ya. Kalian bisa menginstal Windows 10-nya bisa menggunakan USB ya, pakai program Rufus itu lebih mudah.
Oke, untuk mengkoneksikan internetnya saya pasang juga USB WiFi nya ini. USB WiFi ini juga ada drivernya ini kawan-kawan, jadi kita harus install juga untuk drivernya ya, agar bisa berjalan di PC kita ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, Windows 10 Pro sudah berjalan di PC milik saya ini. Sekarang saya akan matikan dulu PC-nya ya, karena saya akan memasang untuk VGA atau GPU-nya. Oke, ini VGA 3060 Ti nya sudah saya hubungkan ke kabel power 8 pin di VGA-nya ini kawan-kawan. Tinggal kita pasang ke slot PCIe kali 16 nya ya, yang panjang ini sampai bunyi klek. Oke, sudah terpasang. Langsung saja kita on-kan lagi PC-nya. Kita masuk ke BIOS. Kalau saya ini tekan F12. Kita harus pastikan untuk chipset bridge-nya di Intelligent Graphics Adapter ya. Ini kita harus pastikan di pilihan IGD, biar tampilan yang kita gunakan itu adalah dari grafis prosesornya. Kalau sudah, tinggal kita keluar dari BIOS, biarkan masuk ke Windows kembali ya. Selanjutnya seperti biasa, kita harus install dulu untuk driver GPU-nya ini kawan-kawan. Untuk driver 3060 Ti nya ya, bisa di-download langsung di web Nvidia-nya, atau bisa juga kita searching di Google, kita cari driver untuk RTX 3060 Ti, nanti bisa langsung di-download, kemudian kita install. Kemudian untuk mengoverclock GPU-nya, ini saya install juga program MSI Afterburner. Jadi nanti kecepatan mining VGA atau GPU-nya itu bisa kita atur lewat aplikasi ini ya kawan-kawan. Selanjutnya untuk memulai proses mining, kita buka saja Chrome ya, kemudian kita ketikkan di bagian atasnya nices.com. Bagi yang masih baru mungkin kita harus mendaftar atau registrasi terlebih dahulu ya, sampai mendapatkan alamat walletnya. Wallet itu maksudnya semacam dompet untuk menampung koin hasil nambang kita nantinya kawan-kawan. Kalau sudah registrasi di Nices, kita bisa langsung untuk memulai miningnya. Saya lebih suka pakai Nices Quick Miner. Ini kita download saja langsung. Jangan lupa kita kopikan juga alamat wallet kita yang otomatis kita dapatkan jika sudah registrasi ya. Alamat wallet nantinya kita harus masukkan ke aplikasi Nices Quick Miner-nya ini. Nanti kalau sudah terinstall, kita jalankan aplikasinya. Juga kita harus jalankan ya untuk aplikasi MSI Afterburner-nya ini. Di MSI Afterburner ini nanti kalian bisa atur sendiri untuk powernya ini, batas limitnya berapa, kecepatannya berapa, kalian tinggal atur-atur saja sampai ditemukan pengaturan yang paling efisien ya. Biar kita itu bisa mendapatkan hash rate yang tinggi tapi wattnya itu bisa lebih irit gitu kawan-kawan. Atur juga untuk kecepatan fan GPU-nya ini biar suhunya ini bisa terjaga ya di rentang suhu yang aman untuk VGA-nya. Usahakan suhu VGA ini tidak sampai lebih dari 70 derajat ini kawan-kawan, supaya GPU juga bisa lebih awet ya. Kalau saya untuk pengaturan MSI Afterburner-nya ini untuk memory clock-nya di set hampir full ini di 1749, untuk power limitnya di 73. Sedangkan untuk kecepatan fan-nya ini saya set di angka 75 ini kawan-kawan. Saat ini untuk GPU-nya suhunya itu di 53 derajat Celcius ya. Untuk hash rate yang didapatkan ini rata-ratanya di angka 46,8 MHz ini. Setelah 6 hari saya menambang koin BTC di Nices ini, saya sudah mendapatkan sekitar 0,00029 BTC atau 13,57 dolar ini kawan-kawan. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 195 ribuan ini. Ini pakai GPU RTX 3060 Ti ya, dari merek Galax ini. Ini lumayan lah buat pemasukan tambahan juga ini kawan-kawan. Listriknya juga dari solar home system seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jangan lupa untuk PC-nya ini juga di set ya, untuk pengaturan power and sleep-nya itu di never semuanya biar PC itu tidak otomatis tidur sendiri. Oke kawan-kawan, untuk proses penambangan cryptocurrency seperti ini memang mesin itu tentunya harus nyala 24 jam nonstop ya, agar hasil income yang didapatkan itu bisa maksimal. Kita bisa matikan untuk monitornya saja ya, supaya lebih irit daya. Untuk CPU-nya ini on terus ini kawan-kawan, full 24 jam ya. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000 ya, tentang perakitan PC mining sederhana menggunakan satu VGA RTX 3060 Ti dengan listrik dari panel surya seperti ini.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.